saya akan membahas lembar kerja mahasiswa 7 mata kuliah agama Hindu. Baik, yang pertama itu apa yang terjadi setelah kematian. Jadi penelitian spiritual telah menunjukkan bahwa manusia terdiri dari 4 tubuh dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fisik, yang kedua mental, yang ketiga kausal atau intelektual atau kecerdasan, dan yang keempat adalah suprakausal atau ego halus yang tidak kasat mata. Tubuh manusia terdiri dari, apakah kita bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk yang selanjutnya yaitu setelah kematian, ketika seseorang meninggal, tubuh fisiknya berhenti untuk hidup, namun sisa eksistensi atau kesadarannya terus berkelanjutan. Nah, eksistensi orang tersebut minus tubuh fisiknya dikenal sebagai tubuh halus dan terdiri dari tubuh-tubuh mental, kausal, dan suprakausal. Nah, tubuh halus ini kemudian pergi ke salah satu dari 13 tingkatan alam eksistensi halus selain alam bumi. Yang kedua, ke-14 tingkatan alam eksistensi di alam semesta. Nah, ada 14 tingkatan alam eksistensi utama di alam semesta ini. 7 tingkat dari mereka adalah alam positif dan 7 tingkatan lainnya adalah alam negatif. Ketujuh tingkatan alam negatif biasanya disebut sebagai neraka. Nah, terdapat banyak lagi pembagian subdivisi di setiap tingkatan alam eksistensi utama tersebut. Nah, untuk 7 tingkatan alam eksistensi positif, di mana tempat ini ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual menuju kesadaran sejati akan Tuhan atau kembali bersatu dengan Tuhan seutuhnya, atau melakukan pencerahan. Nah, bersatu dengan Tuhan seutuhnya adalah tujuan paling utama dalam pertumbuhan spiritual. Alam bumi adalah eksistensi fisik di alam semesta dan juga merupakan eksistensi tingkat pertama dalam urutan tingkat atas paling atas di alam semesta. Nah, yang kedua itu yaitu 7 tingkatan alam eksistensi negatif atau neraka. Tempat ini kebanyakan ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritualitas. Nah, dengan jalan negatif ini kita artikan sebagai orientasi latihan spiritual untuk mendapat kekuatan-kekuatan spiritual, misalkan kekuatan supranatural atau ilmu kesaktian. Nah, kekuatan spiritual ini digunakan untuk tujuan yang negatif. Dengan demikian, semua tubuh rohani yang pergi ke salah satu tingkatan alam eksistensi neraka menjadi hantu akibat dari niat jahat dari mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu tingkatan surga dan ke atas di alam semesta. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tingkatan alam eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi. Nah, dalam beberapa kondisi tertentu, orang-orang yang meninggal di bawah tingkatan spiritual 60% pun dapat mencapai tingkatan maharlokat. Di sini potensi seorang untuk pertumbuhan spiritual lebih lanjut yang menjadi pertimbangan. Melalui penelitian spiritual, kami telah menemukan adanya 5 faktor yang mempengaruhi potensi untuk pertumbuhan spiritual lebih lanjut dari seseorang. Yang pertama yaitu memiliki emosi spiritual yang tinggi. Yang kedua, memiliki ego yang rendah. Yang ketiga, memiliki keinginan yang kuat untuk pertumbuhan spiritual. Yang keempat, melakukan latihan spiritual teratur dengan tingkatan yang semakin tinggi. Dan yang terakhir, terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh energi-energi negatif. Nah, dipengaruhi atau dirasuki energi negatif sangatlah menghambat kemampuan seseorang untuk dapat tumbuh secara spiritual. Di alam setelah kematian, bahkan seseorang pada tingkat spiritual
60% dapat dihambat memasuki alam eksistensi positif daripada energi negatif. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu pentingnya alam eksistensi bumi. Alam eksistensi bumi amatlah penting. Ini adalah satu-satunya alam eksistensi di mana kita bisa mencapai pertumbuhan spiritual yang cepat dan melunasi perhitungan karma atau akun memberi dan menerima kita dalam periode waktu yang paling singkat. Nah, alasan utama untuk hal ini adalah dengan bantuan tubuh fisik, kita bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan pertumbuhan dan tingkat spiritual kita serta mengurangi komponen dasar non-fisik tama. Nah, selain dari bumi, pertumbuhan spiritual kemungkinan besar hanya terjadi di wilayah-wilayah di atas tingkatan surga. Misalnya tingkat maharloka ke atas. Nah, hal ini itu disebabkan karena tubuh halus di surga mengalami resiko akan terperangkap dalam kebahagiaan tanpa akhir yang ditawarkan di surga. Nah, dalam tingkatan alam eksistensi neter dan neraka, hukuman yang begitu berat dan juga tekanan dari hantu-hantu dengan tingkat yang lebih tinggi adalah sangat kuat, sehingga menjadi sangat sulit bagi seseorang untuk bangkit dari penderitaan yang dialaminya di alam-alam tersebut untuk melakukan suatu latihan spiritual yang berguna. Yang selanjutnya yaitu apa itu neraka, siapa yang pergi ke neraka, dan seperti apakah tiap tingkatan neraka itu. Nah, setiap tingkatannya bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, dimana yang ke-1 itu proporsi dari komponen satwa 28%, tubuh dominan yaitu fisik. Suatu seseorang pergi ke tingkatan lebih rendah dari neraka akibat semakin berkurangnya komponen dasar halus satwa secara bertahap, lingkungan akan menjadi semakin kurang kondusif untuk mengalami kebahagiaan. Nah, yang kedua yaitu dalam tingkatan alam eksistensi. Dalam tingkatan alam eksistensi neraka, ada beberapa hantu ataupun iblis yang melakukan beberapa jenis latihan spiritual tertentu untuk mendapatkan kekuatan spiritual. Nah, dalam hierarki para hantu, yang tertinggi adalah penyihir dan tingkatan ke-7 neraka. Mereka memiliki kekuatan spiritual sangat besar yang hampir setara dengan orang suci pada tingkat spiritual 90%. Mereka mengendalikan semua jenis hantu lainnya yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih rendah. Nah, yang ketiga itu ketika seseorang pergi lebih dalam ke berbagai tingkatan neraka, yaitu dari tingkat ke-1 sampai ke-7, tingkat kebahagiaan yang dialami oleh tubuh halus dalam alam eksistensi tersebut terus menurun dan tingkat penderitaannya terus berlipat ganda. Minimnya pengalaman akan kebahagiaan diakibatkan juga karena tenggelam dalam kenangan peristiwa-peristiwa positif di masa lalu, kenangan yang menyenangkan akan harta kekayaan dalam kehidupan masa lalu dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu besarnya hukum atau rasa sakit yang harus dijalani di berbagai tingkatan neraka dan narak yang terkait, terus meningkat pada setiap tingkatan neraka yang lebih rendah. Masa hukuman yang dialami di setiap narak juga lebih besar dibandingkan dengan tingkatan neraka yang terkait dengan narak tersebut. Dan jika kita mempertimbangkan hukuman di tingkatan pertama neraka sebagai 100%, maka hukuman di wilayah narak tingkatan pertama yang terkait adalah 50% lebih besar, yaitu 150%. Baik. Yang selanjutnya yaitu pergerakan lintas tingkatan pada alam eksistensi halus di alam semesta. Nah, tingkatan alam eksistensi ditentukan untuk seseorang sesuai dengan sifat dasar orang tersebut terkait satwa, raja, dan tamas. Penentuan tingkat alam eksistensi tersebut juga merupakan suatu fungsi dari tingkat spiritual seseorang. Oleh karena itu, tubuh halus dari alam eksistensi positif, tingkatan yang lebih rendah, tidak bisa pergi ke alam eksistensi positif tingkat lebih tinggi, dan mereka yang berasal dari neraka tingkatan pertama dan kedua tidak bisa pergi ke tingkatan neraka yang lebih dalam atau ketiga dan seterusnya. Hal ini serupa dengan bagaimana orang yang tinggal di dataran rendah merasa sulit bernapas pada ketinggian yang lebih tinggi, tapi orang-orang yang tinggal di ketinggian lebih tinggi dapat menangani kondisi dataran rendah dengan baik. Nah, untuk yang keenam, apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian?
Pada saat kematian itu, sewaktu tubuh fisik menjadi tidak aktif, energi vital yang digunakan untuk fungsi tubuh fisik dibebaskan ke alam semesta. Nah, energi vital ini mendorong tubuh halus menjauh dari wilayah bumi pada saat kematian, sama seperti berat proyektil menentukan seberapa jauh roket dapat mendorongnya. Demikian pula berat dari tubuh halus menentukan ketingkatan alam eksistensi mana tubuh halus tersebut pergi dalam alam-alam eksistensi halus di kehidupan setelah kematian. Berat dari tubuh halus itu terutama merupakan fungsi dari jumlah komponen dasar halus tamas dalam diri kita. Nah, untuk persentasenya bisa dilihat pada gambar di bawah. Komponen dari ketiga komponen dasar halus yang tak kasat mata dalam rata-rata orang di era saat ini. Yang selanjutnya yaitu bunuh diri dan kehidupan di alam setelah kematian. Nah, ada dua jenis kematian yang berkaitan dengan waktunya. Yang pertama yaitu kematian akhir yang ditakdirkan. Ini adalah saat kematian tidak bisa dihindari oleh seseorang. Dan yang kedua adalah kematian yang mungkin terjadi. Ini adalah keadaan di mana seseorang kemungkinan dapat meninggal. Setiap orang dapat mengalami kemungkinan meninggal ketika orang itu hampir meninggal, tetapi dapat diselamatkan akibat dari pahala atau kebaikan-kebaikannya yang dilakukan semasa masih hidup. Nah, kehidupan di alam eksistensi bumi sangatlah berharga dan diberikan kepada kita, terutama untuk pertumbuhan spiritual, karena ketika kita membunuh orang lain, kita membuat akun karma dengan mereka. Namun dengan melakukan bunuh diri, kita menyia-nyiakan kesempatan untuk pertumbuhan spiritual dan karenanya menanggung dosa pula. Nah, keparahan dosanya dapat bervariasi tergantung pada kondisi di mana orang tersebut melakukan bunuh diri. Tanpa terkecuali, semua tubuh halus orang yang bunuh diri akan pergi ke tingkatan alam eksistensi burwalok. Namun, bila sepanjang hidup dosanya berat dan tergantung situasi atau tujuan di balik tindakan bunuh dirinya, ia bisa pergi ke tingkatan wilayah neraka yang lebih rendah. Contohnya itu yang pertama, membunuh seseorang suci mengakibatkan dosa terberat pada skala 0 sampai 100, ia bernilai 100. Dan yang kedua, membunuh manusia biasa bernilai 40 pada skala yang sama. Dan bunuh diri mengakibatkan hanya 30% dosa dibanding membunuh orang lain pada tingkat spiritual rata-rata, yang biasanya orang yang bunuh diri memiliki tingkat spiritual yang lebih rendah. Nah, tingkat spiritual mereka terkikis karena adanya depresi yang terus-menerus semasa kehidupannya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengapa ada jeda waktu antara reinkarnasi. Dalam proses penelitian menggunakan hypnosis trance dengan untuk melacak kehidupan masa lalu seseorang, telah ditemukan bahwa jeda waktu antara dua reinkarnasi di bumi rata-rata berkisar antara 50 hingga 400 tahun. Alasan-alasan untuk jeda waktu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuh halus berada di tingkatan surga atau alam eksistensi neter dalam jangka waktu yang tidak tentu untuk mengalami buah dari pahala dan dosa-dosanya. Yang kedua, keadaan di alam bumi harus paling sesuai untuk menyelesaikan akun karma dari kelahiran-kelahiran sebelumnya dengan berbagai orang-orang terkait. Hal ini sesuai dengan hukum karma. Reinkarnasi dari tubuh halus ditunda sampai tiba saatnya berbagai orang lainnya dengan siapa ia memiliki akun karma tersebut dan juga siap untuk bereinkarnasi. Yang terakhir yaitu dalam regresi kehidupan masa lalu, kadang-kadang seseorang tidak melaporkan reinkarnasi dalam keadaan trance. Nah, alasan untuk hal ini adalah reinkarnasi tertentu telah terjadi dengan sangat lancar dan singkat sehingga orang tersebut mungkin tidak dapat mengingat perincian apapun dari reinkarnasi tersebut. Nah, dari kesimpulan dari materi ini atau artikel ini yaitu fakta-fakta di atas tentang berbagai tingkatan alam eksistensi memberikan kita suatu gambaran mengenai konsekuensi-konsekuensi yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan setelah kematian yang disebabkan oleh bagaimana cara kita menjalani kehidupan di bumi. Hanya dengan latihan spiritual atau dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa banyak,
seorang dapat pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi, dan oleh sebab itu ia dapat menghindari ketidakbahagiaan dan hukuman serta menikmati tingkatan-tingkatan kebahagiaan yang lebih tinggi. Terdapat juga kesempatan yang lebih baik untuk bereinkarnasi di alam eksistensi bumi dalam keadaan-keadaan yang kondusif untuk melakukan latihan spiritual. Maksud dari hal ini adalah supaya seseorang dapat bergerak lebih tinggi ke tingkatan atas alam-alam eksistensi halus di alam semesta. Sehubungan dengan berjalannya kita lebih jauh ke dalam era perselisihan atau Kali Yuga sekarang ini, peluang seseorang untuk dapat pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi menjadi lebih kecil. Sekali kita pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih rendah, seperti alam eksistensi neter atau tingkatan neraka lainnya, kita tinggal di sana dan mengalami ketidakbahagiaan parah selama berabad-abad sampai kita benar-benar membayar kekurangan-kekurangan atau dosa-dosa kita dalam rupa penderitaan dari hukuman berat yang dijatuhkan di sana, dan sebelum kembali mendapatkannya. Baik, itu tadi penjelasan dari materi lembar kerja mahasiswa 7. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para pesan. Om Santi Santi Santi.